guru PAI di UPT SD Negeri 1 Neglasari, Kecamatan Pagelar Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK YIN Curug Bengkulu. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran, yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan serta umur yang panjang, sehingganya pada hari ini kita masih bisa kembali ke ruang kelas ini untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita dimulai, mari semuanya anak-anak terlebih dahulu untuk berdoa ya. Setelah berdoa nanti membaca surat-surat pendek, setelah itu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu Bapak mohon untuk ketua kelasnya Saudara Hafiz untuk memimpin doanya terlebih dahulu ya. Silakan Hafiz. Di tempat duduk sama siap beramai. Begitu semuanya berdiri ya. Bapak itu 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Baik semuanya, kita sudah berdoa membaca surat-surat pendek. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, dengan kita membaca surat-surat pendek, pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Dan juga tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional. Mudah-mudahan dengan kita bernyanyi lagu nasional tumbuh rasa cinta tanah air kita di dalam dada kita ya. Akan cek dulu kehadiran kalian ya. Kira-kira hari ini hadir semuanya? Hadir semuanya ya? Baik, kalau udah hadir semuanya, Bapak juga akan cek kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Coba alat tulisnya sudah disiapkan semuanya? Sudah ya? Kemudian duduknya yang belum rapi, coba yang belum rapi silakan duduk rapi terlebih dahulu. Masih semangat? Coba untuk tambah semangatnya, kita semangat dulu ya. Baik, dari Bapak dulu ya. Tepuk semangat. Pembelajaran hari ini yaitu materinya tentang kisah teladan Luqman. Submaterinya nasihat Luqman kepada anaknya.
Coba ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu tentang apa? Siapa? Tentang apa? Ya, silakan baca apa? Mengajarkan kepada anaknya untuk selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Apa tadi? Ulangi coba. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Materi minggu sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu tentang Luqman banyak bersyukur. Salah satu materi ini tadi sudah disampaikan oleh saudara Musa ya. Jadi Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan materi minggu lalu, minggu sebelumnya itu masih satu kesatuan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, yaitu materi kisah teladan Luqman. Nah, kita nanti akan mempelajari ini nasihat Luqman. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Luqman banyak bersyukur. Kemudian sebelumnya juga kita sudah mempelajari siapakah Luqman. Baik, sebelum kita mempelajari kisah teladan Luqman yaitu submaterinya nasihat Luqman kepada anaknya, Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasarnya. Ya. Jadi kompetensi dasarnya yang pertama, meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ya. Jadi kita belajar hari ini mempunyai sebuah tujuan yang hendak dicapai. Apa sih tujuannya? Ini nih. Setelah mempelajari materi kisah teladan Luqman, yaitu submateri nasihat Luqman kepada anaknya, diharapkan siswa dapat atau kalian dapat ya. Yang pertama, meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua apa nih? Menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang terakhir apa? Menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam di sini sudah Bapak tampilkan gambar ya. Ini ada berapa gambar? 6. Ada berapa? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul sekali 6 ya. Tetapi kotaknya ada 4 ya. Coba gambar yang pertama tentang apa? Orang yang bagus sekali ya. Kemudian yang kedua, kira-kira ini gambar yang kedua ini kan ada 2 gambar. Gambar yang pertama gambar tentang apa? Gambar orang tentang sholat. Benar. Kemudian gambar yang kedua ini orang yang sedang berdoa. Jadi setelah sholat kemudian berdoa. Gambar yang pertama kira-kira ini kebaikan apa bukan? Karena di sini menyembah. Kalau yang kedua ini kebaikan apa bukan? Baik ya. Yang ketiga ini kebaikan apa bukan? Yang terakhir? Nah, alhamdulillah kalian sudah bisa mengamati gambar dengan baik ya. Untuk selanjutnya silakan kalian buka buku
lainnya ya. Lainnya dibuka halaman 97 sampai 99. Kemudian catat hal-hal penting apa saja yang ada dalam buku tersebut. Ya. Kemudian tulis satu buah pertanyaan di kertas kecil ya. Nanti pertanyaan tersebut kumpul ke Bapak ke depan sini 67. Ya. Sampai 99. Halaman 97 sampai 99. Coba kalau yang sudah silakan dikumpul pertanyaannya. Pertanyaannya sudah terkumpul semuanya, dan pertanyaan ini Bapak akan buat dengan sistem lempar salju ya, bola salju. Nanti Bapak dimulai dari Bapak buat seperti bola salju, kemudian nanti yang terkena lemparan ngambil satu buah pertanyaan, kemudian bacakan pertanyaannya, lalu dijawab pertanyaan itu. Nah, setelah kalian sudah menjawab, nanti satu orang lempar lagi kepada temannya ya. Tapi melemparnya jangan melihat begini, ke belakang gini, jangan melihat ya. Baik, Bapak akan buat seperti bola salju dulu. Coba ambil satu pertanyaannya ya, lalu jawab. Coba apa pertanyaannya? Sana jadi berbahagia. Coba apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Yang keras. Nasihat Tuhan kepada anaknya berisi tentang nasihat apa aja? Yaitu berisi tentang nasihat orang tua kepada anaknya. Bagus jawabannya. Ya, silakan dilempar kepada teman yang lain. Nah, Yogi ya. Dua itu. Ya, baca ya. Apa pertanyaannya? Apa contoh perbuatan menyekutukan Allah? Apa contoh perbuatan menyekutukan Allah? Apa jawabannya? Menyekutukan. Sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Mari kita lanjutkan. Silahkan amati video berikut ini. Nanti setelah itu kalian akan diskusi ya. Tolong simak baik-baik videonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa ayat dalam surat Luqman mengenai wasiat dan nasihat Luqman yang hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Di antara pelajaran dan wasiat Luqman tersebut adalah sebagai berikut. Tuntukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pesan Luqman kepada anaknya yaitu jangan syirik atau menyekutukan Allah.
Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan syirik disebut dengan musyrik. Perbuatan syirik merupakan salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah patung atau berhala, menyembah batu, dan percaya terhadap kekuatan-kekuatan dari makhluknya. Kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Karena sehebat apapun manusia. Jadi kalian sudah menyimak videonya ya. Terus selanjutnya diskusi kelompok ya. Diskusi kelompoknya menjawab pertanyaan ini. Apa saja nasihat Luqman kepada anaknya? Kemudian yang kedua, mengapa kita dilarang menyekutukan Allah? Dan untuk pembagian kelompoknya ini sudah Bapak tentukan ya. Untuk kelompok 1 yaitu Tantri, Niki, Dela dan Hafiz. Silahkan bergabung sebelah kiri Bapak ya. Situ membentuk kelompok itu ya. Kemudian kelompok 2 ya. Kelompok 2 Haji, Galih, Yogi dan Kafa. Silahkan membentuk kelompok di tengah sini ya. Yang didiskusikan ini soalnya ya. Apa saja nasihat Luqman kepada anaknya? Kemudian yang kedua, mengapa kita dilarang menyekutukan Allah? Nah, silahkan diskusikan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ini ada yang ditanyakan? Nggak paham? Sudah selesai? Semuanya sudah selesai? Kalau udah, kita mulai untuk presentasi ya. Presentasi dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita dilarang menyekutukan Allah? Karena perbuatan menyekutukan Allah adalah dosa besar dan mendapatkan siksa dari Allah. Baik, dari hasil presentasi, hasil pemaparan dari kelompok 1, dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Dari kelompok 3 ya? Apa pertanyaannya? Dalam surat apa nasihat Luqman kepada anaknya? Pertanyaan tadi, dalam surat apa nasihat Luqman kepada anaknya? Atau disebutkan dalam surat apa nasihat Luqman kepada anaknya? Anaknya dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13, 17 dan 18. Jawabannya, nasihat Luqman kepada anaknya dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Luqman ayat 13, 17 dan 18. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 3 ya. Ada lagi yang bertanya? Apa saja contoh nasihat Luqman kepada anaknya tentang kehendak berbuat kebaikan? Kelompok 1. Ya, dilanjutkan kelompok 2 presentasi maju ke depan. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan
2. Kira-kira ada yang bertanya untuk kelompok 2? Dari kelompok 1 ya. Apa pertanyaannya? Apa saja contoh nasihat Luqman kepada anaknya tentang berbuat kebaikan? Pertanyaannya, apa saja contoh nasihat Luqman kepada anaknya tentang kebaikan? Apa? Nasihat Luqman tentang berbuat kebaikan yaitu sholat, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, bertutur kata dengan sopan dan sabar. Contohnya sholat ya, bertutur kata dengan sopan, patuh hormat kepada guru. Nah, ini sudah dijawab untuk pertanyaan dari kelompok 1 ya. Kemudian ada lagi enggak yang bertanya ke kelompok 2? Nggak ada, cukup. Baik, kalau sudah cukup ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang untuk kelompok 2. Ada dari kelompok 2 ya. Bagaimana orang Islam tapi masih pergi ke dukun? Pertanyaannya, bagaimana orang Islam tetapi masih pergi ke dukun? Apa jawabannya? Orang Islam harus benar-benar menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan dengan perbuatan apapun. Orang Islam harus benar-benar membawa dan tidak menyekutukan dengan apapun. Baik, selanjutnya mohon perhatiannya ya. Coba mohon perhatiannya. Masih semangat? Masih fokus? Coba Bapak akan tes kefokusannya kalian dulu ya. Bapak akan buat sebuah permainan untuk cek kefokusan kalian ya. Yaitu kalau gajah itu bentuknya apa? Besar. Kalau besar berarti ekspresinya begini ya. Besar. Kalau kecil, kalau semut bentuknya ini ya. Tetapi kalian jawabnya terbalik atau kebalikannya. Jadi kalau Bapak bilang gajah berarti kecil. Kalau Bapak bilang semut besar. Nah, begitu. Ini Bapak akan cek ke fokusnya kalian dulu ya sebelum Bapak melanjutkan materi selanjutnya. Bapak mulai 1, 2, 3. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Nah, berarti masih fokus. Sekali lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Kalau gajah, iya, jawabannya seperti ini. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Nah, tepuk tangannya untuk semuanya. Baik. Ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Kita akan membahas, Bapak akan menyampaikan materi ya, memberikan pendalaman materi tentang yang sudah kalian diskusikan tadi ya, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya bukan hanya sekedar pesan ya, akan tetapi nasihat tentang apa? Akidah dan akhlak yang ditunjukkan, yang menunjukkan kasih sayang sebagai seorang anak kepada anaknya. Jadi seorang Luqman itu adalah, kemarin sudah dijelaskan dan sudah kita bahas, seorang hamba Allah yang soleh. Ya, jadi Luqman
perbuatannya ya. Contohnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Jadi matahari disembah, dijadikan tuh Tuhan. Itu perbuatan menjadi Tuhan Allah. Yang kedua apa ini? Membuat batu atau sampai di sini penjelasannya ya. Mungkin dari penjelasan Bapak yang Bapak sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Tante ya, silakan Tante. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana orang yang beragama Islam tetapi tidak mau sholat? Apa tadi penjelasan Bapak? Orang Islam yang tidak mau sholat berarti sama saja dengan merobohkan agamanya. Ya, merobohkan tiang agama, ya, merobohkan agamanya. Kita simpulkan sama-sama ya. Kesimpulan pelajaran hari ini yang pertama apa? Nasihat Luqman kepada anaknya diantaranya apa? Jangan menyebutkan Allah atau syirik. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Yang ketiga, tidaklah berbuat kebaikan. Jadi ada 3 nasihat Tuhan kepada anaknya. Yang pertama, jangan syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Yang ketiga, hendaklah berbuat kebaikan. Banyak contohnya berbuat kebaikan ya. Sholat, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada gurunya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan melakukan penilaian ya. Jadi ada 3 jenis penilaian. Ada penilaian sikap, yaitu Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik berupa penilaian diri ya. Jadi silakan isi, ini ada 5 butir pernyataan. Silakan yang setuju sesuai keyakinan dan kejujuranmu ya. Ini penilaian diri. Yang checklist apa yang sesuai dengan keyakinan dan kejujuranmu di checklist. Ya. Sangat setuju, ragu atau tidak setuju ya. Kemudian ada penilaian yang kedua, nanti ada penilaian pengetahuan. Silahkan kerjakan nilai soal ini di link ini. Silahkan bukanya, buka linknya ya. Nanti linknya Bapak berikan di grup WhatsApp. Ya, ini Bapak contohkan cara pengisiannya. Pengerjaannya nanti malam mulai pukul 7:30 ya sampai pukul 20.00. Silahkan dibuka linknya. Nanti linknya Bapak bagikan di grup WhatsApp ya. Ini cara pengisiannya seperti ini. Bapak sampaikan cara pengisiannya. Link tadi silahkan kalian buka. Setelah dibuka nanti akan tampil layar seperti ini. Silahkan dikerjakan. Tulis dulu hari dan tanggalnya. Kemudian nama kalian ditulis di sini, ketik ya. Bisa di laptop, bisa di HP ya. Kemudian di sini silahkan amati dulu videonya. Setelah itu kalian ini bisa pilih jawaban yang benar. Yang mana? Misalnya salah satu misalkan kepada anaknya adalah agar tidak, misalnya C, misalnya ini Bapak kasih contoh misalnya C. Nah, seperti ini bisa diklik ya. Nanti semuanya dikerjakan. Kalau sudah semuanya, nanti di sini ada tombol finish ya. Silahkan klik aja finish ya. Nah, kalau sudah finish, nanti ini email my answer to my teacher.
kirimkan email ke guruku ya. Klik ini. Nah, klik tulis email Bapak. Nih. Nih, emailnya Baca S aja Pak. SBN Atau silakan kalau banyak kan dikirimkan sini, silakan ditulis sekarang. Nih, sdn.aplikasi86@gmail.com. sdn.titik ya, sdn.aplikasi86@gmail.com. Kalau belum tulis, kalau sudah, dah. itu silakan diisi ya. Bapak akan bagikan linknya nanti di grup WhatsApp. Kemudian ada tugas. Selain itu ada tugas. Ini tugasnya. Yaitu kalian buat rekaman video ya, menceritakan tentang kisah teladan Luqman. Setelah direkam, kalian minta tolong sama orang lain untuk merekam, sama bapaknya, sama ibunya boleh, sama temannya boleh. Kalian bercerita tentang kisah teladan Luqman, direkam. Setelah direkam nanti kirimkan rekamannya ke WhatsApp Bapak ya. Baik, ada yang bertanya? Sudah paham? Kalau sudah paham ini silakan diisi penilaian dirinya. Selanjutnya ya, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Senang apa enggak? Sudah bisa paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya ya. Jadi nasihat tadi, nasihat Luqman kepada anaknya tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi Bapak mohon untuk juga diaplikasikan dalam kehidupan setelah di rumah ya. Jadi kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya apa? Hormat dan patuh kepada orang tua, mengerjakan sholat itu ya. Jadi jangan hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi kalian juga melaksanakannya di rumah.